Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sapi simental milik seorang peternak di Tanah Datar dinominasikan sebagai salah satu sapi kurban milik Presiden Jokowi. Di tengah pandemi COVID-19, KPU Pasaman Barat lakukan verifikasi faktual ke tengah-tengah masyarakat. Pulau Angso Duo kembali ramai dikunjungi wisatawan. Untuk yang ketiga kalinya, sapi milik Al-Muhadis, seorang peternak sapi simental di Nagari Padang Lawe, Kecamatan Sungai Tarap, Tanah Datar, masuk nominasi sebagai sapi kurban yang akan dibagikan oleh Presiden Republik Indonesia. Informasi ini diperolehnya setelah Kepala Dinas Peternakan Sumatera Barat datang berkunjung melihat sapinya pada minggu lalu. Selain dikunjungi oleh Kepala Dinas, sapi simental milik Al-Muhadis juga sudah diperiksa oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Sumatera Barat. Dari survei yang dilakukan diketahui jika berat sapinya sekitar 1 ton 130 kg. Tahun 2018 lalu, Al-Muhadis berhasil menjual sapi simentalnya seharga 78 juta rupiah kepada Presiden Republik Indonesia. Namun pada tahun 2019, sapi simentalnya kalah bersaing dengan sapi dari peternak di Agam. Untuk tahun ini, sapi miliknya hanya punya satu saingan, yakni sapi simental milik peternak di Kabupaten Solok. Pas hari Senin kemarin langsung disurvei sama Keswan Bapak Z. Abbas dari provinsi. Itu Pak, kalau melalui pita ukur beratnya sebetulnya melalui rumus Winter ditemukan berat sekitar 1 ton 300 kilo. Tapi berhubung karena timbangan saya rusak, tapi diminta ditimbang juga, akhirnya ketemu beratnya 1 ton 135 kilo. Menurut peternak sapi simental ini, jika diukur berdasarkan pita ukur dengan menggunakan rumus Winter, maka berat sapi miliknya mencapai 1 ton 300 kg. Namun saat diukur oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan, sapi miliknya hanya mempunyai berat 1.130 kg. Rencananya sapi simental miliknya akan dijual seharga 90 juta rupiah kepada orang nomor 1 di Republik ini. Sri Luis melaporkan dari Tanah Datar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat terus berupaya maksimal melaksanakan tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Pasaman Barat dalam Pilkada 2020 di wilayah itu. Jajaran Komisioner KPU Pasaman Barat terus melakukan peninjauan lapangan proses verifikasi faktual untuk memastikan tim verifikator bekerja sesuai aturan dan dapat mencapai target waktu yang telah ditetapkan. KPU Pasaman Barat memulai proses verifikasi faktual sejak tanggal 28 Juni lalu. Hingga Sabtu tanggal 4 Juli, tim verifikator telah berhasil menyelesaikan sekitar 60% verifikasi dukungan dari total dukungan bakal calon perseorangan Bupati Pasaman Barat dan Gubernur Sumatera Barat jalur perseorangan. Agar peninjauan lebih efektif, 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dibagi kepada 5 komisioner yang akan bertanggung jawab di wilayah penugasan mereka masing-masing. Sebelumnya, KPU Pasaman Barat telah merekrut dan melaksanakan bimbingan teknis kepada 202 orang tim verifikator faktual. KPU juga telah membagikan APD sesuai standar protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 kepada tim untuk digunakan di lapangan saat proses verifikasi. Melihat kerja dari kawan-kawan di tingkat bawah dan tentu juga menerima masukan-masukan dan kelemahan-kelemahan atau permasalahan di lapangan. Jadi itu yang kita bawa nanti di rapat di KPU dalam rangka perbaikan dalam sisa waktu yang ada. Ya, kendala sekarang ini tentu terkait dengan nama yang di Perspa ini kadang-kadang banyak yang tidak diketahui oleh. Menurut Ketua KPU Pasaman Barat, pelaksanaan verifikasi faktual secara umum berjalan lancar. Petugas verifikasi mengalami beberapa hambatan, yakni banyak pemberi dukungan sedang tidak berada di tempat saat kedatangan tim,
jarak yang cukup jauh, dan yang bersangkutan telah pindah domisili. Ian Saputra melaporkan dari Pasaman Barat. Dalam masa pelaksanaan tatanan hidup baru atau new normal di Kota Pariaman, aktivitas objek wisata mulai menggeliat meskipun belum terlihat normal. Seperti objek wisata Pulau Angso Duo yang sudah banyak dikunjungi wisatawan akhir pekan silam. Untuk sampai ke Pulau Angso Duo, pengunjung dikenakan tarif Rp40.000 per orang dengan naik speedboat di Pasia Muaro kawasan Pantai Gondaria, Pariaman. Harga tersebut sudah termasuk tiket masuk objek wisata, serta tiket perahu untuk kembali lagi ke Pantai Gondaria. Perjalanan ke Pulau Angso Duo hanya memerlukan waktu 10 hingga 15 menit saja. Sesampainya di Pulau Angso Duo, kita disuguhkan dengan pasir putih yang membentang luas di sepanjang pantai. Ada banyak wahana permainan di pulau ini, seperti banana boat, snorkeling, atau mandi-mandi sepuasnya. Ada juga sejumlah ayunan dari yang kecil hingga yang memacu adrenalin. Pulau Angso Duo sudah dibuka untuk kunjungan wisatawan sejak diberlakukannya new normal atau tatanan hidup baru. Namun jumlah kunjungan wisatawan masih belum normal, seperti sebelum wabah COVID-19 melanda negeri ini. Buat pulau itu biasanya kan yang rame kan weekend Pak, weekend Sabtu Minggu itu rame, cuma hari biasa ada sih. Cuma kalau sejak COVID ya lebih rame emang sebelum COVID gitu. 20% deh kayaknya pengurangannya, iya. Cuma mungkin memang keadaannya ya sebenarnya kan masih belum kondusif meskipun udah new normal. Aktivitas wisatawan di pulau ini dibatasi hanya sampai pukul 5:30 petang. Selain itu, jika cuaca dan gelombang tidak memungkinkan, wisatawan tidak diizinkan berkunjung ke Pulau Angso Duo. Arset Kusnadi melaporkan dari Pariaman.